di antara hamparan hijau dan suara jangkrik yang tenang. Seorang petani di sampingmu sedang mencangkul tanah. Lalu tiba-tiba kerak cangkulnya membentur batu. Bukan batu biasa, tapi batu yang terasa halus, dingin, dan berpola. Ada ukiran, ada bentuk yang tak lazim. Dia memanggil tetangganya. Mereka menggali sedikit. Ternyata susunan batunya membentuk fondasi. Mereka panik, takut. Tak lama kemudian, mereka menimbunnya kembali. Bukan karena mereka tidak peduli sejarah, tapi karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka melaporkannya. Rumah bisa dilarang dibangun, tanah bisa diklaim negara, dan masa depan keluarga bisa berubah dalam semalam. Inilah kisah nyata yang berulang di berbagai penjuru Jawa, terutama di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, di wilayah-wilayah yang dahulu merupakan pusat peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Ditemukan banyak sekali reruntuhan candi kecil, fondasi, pura tua, atau struktur bata kuno yang terkubur. Tapi sebagian besar dari temuan itu tidak pernah digali, tidak pernah dikaji, tidak pernah dipugar, bahkan tak sedikit yang sengaja ditimbun kembali. Pertanyaannya, kenapa? Mengapa situs sejarah yang sangat berharga itu justru dibiarkan terkubur? Pertama-tama, kita harus melihat masalah ini dari sisi hukum dan birokrasi. Di Indonesia, jika sebuah situs arkeologis ditemukan di lahan pribadi, maka status tanah tersebut bisa berubah menjadi cagar budaya. Artinya, tanah itu tak bisa dimanfaatkan secara bebas. Tidak boleh dibangun rumah, tidak bisa dijual sembarangan, dan seluruh aktivitas yang berpotensi merusak struktur di bawahnya akan dilarang. Bagi masyarakat biasa, ini adalah mimpi buruk. Tanah yang seharusnya bisa diwariskan, dijual, atau dijadikan tempat tinggal, tiba-tiba menjadi milik negara. Maka tidak heran jika temuan seperti batu candi dianggap sebagai bencana, bukan berkah. Di titik ini, sejarah menjadi hal yang menakutkan. Ketika batu candi muncul di halaman rumah, orang tidak terpikir akan keagungan masa lalu, tapi justru memikirkan masa depan yang suram. Karena sistem hukum kita belum memberi perlindungan yang jelas dan adil bagi penemu situs sejarah. Tidak ada insentif, tidak ada skema kompensasi yang manusiawi, tidak ada mekanisme partisipatif yang mengajak masyarakat ikut menjaga, sambil tetap bisa menjalani kehidupan mereka. Maka sebagian orang memilih diam, menyembunyikan, bahkan menghancurkan. Masalah kedua adalah soal prioritas pembangunan. Indonesia adalah negara berkembang. Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak. Jalan raya harus dibangun, jembatan harus diperluas, perumahan, pabrik, dan kampus harus tumbuh. Dan ketika proyek-proyek besar ini bertabrakan dengan situs sejarah yang belum digali, maka sejarah sering kali dikalahkan. Seperti yang terjadi di Potrosite, Bantul, Yogyakarta. Sebuah fondasi candi ditemukan saat pelebaran jalan. Tapi karena jalannya aktif dan dibutuhkan masyarakat, ekskavasi hanya dilakukan sebagian. Selebihnya dikubur kembali dan dilindungi dengan semen. Potrosite hanyalah satu dari puluhan, mungkin ratusan, kasus serupa. Kita tidak sedang kekurangan bukti sejarah, kita sedang kekurangan komitmen untuk melestarikannya. Bahkan, saat situs-situs ini diketahui oleh akademisi, mereka tetap harus berhadapan dengan realitas bahwa anggaran terbatas, tenaga ahli terbatas, dan kebijakan seringkali tidak berpihak. Dalam kondisi seperti ini, sejarah tak punya suara. Ia terkubur, bukan hanya oleh tanah, tapi juga oleh sistem. Masalah ketiga adalah keterbatasan kapasitas lembaga pelestari. Balai Pelestarian Cagar Budaya dan instansi terkait hanya memiliki jumlah staf dan dana yang sangat terbatas dibandingkan luas wilayah yang harus mereka jangkau. Indonesia bukan hanya Yogyakarta atau Jawa Tengah. Ada ribuan situs lain yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Tidak semua bisa ditangani dalam waktu bersamaan, maka prioritas harus ditetapkan. Dan seringkali, hanya situs yang benar-benar besar, populer, atau memiliki potensi wisata yang diprioritaskan. Situs kecil, candi desa, atau fondasi anonim seringkali masuk daftar tunggu yang tak berujung. Tapi persoalannya tak berhenti di sana. Kita juga menghadapi masalah edukasi publik yang sangat besar. Banyak warga tidak tahu bahwa batu yang mereka temukan adalah bagian dari sejarah. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang dibangun di atas tumpukan batu bata besar bisa jadi berdiri di atas bekas tempat suci kuno. Dan bahkan jika tahu, banyak yang tidak paham apa yang harus dilakukan. Haruskah melapor? Kepada siapa? Apakah akan ada kompensasi? Apakah mereka bisa tetap tinggal di situ? Semua pertanyaan ini tidak punya jawaban pasti. Maka wajar jika yang muncul justru ketakutan,
bukan rasa hormat pada sejarah. Sekarang mari kita lihat dari sudut yang berbeda. Apa yang terjadi jika pemerintah benar-benar ingin menggali dan memugar sebuah situs? Terdengar mulia, tapi prosesnya sangat kompleks. Pertama, harus dilakukan kajian ilmiah, lalu pembebasan lahan, kemudian relokasi warga. Setelah itu, ekskavasi bertahap yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, lalu pemugaran, pemeliharaan, dan jika memungkinkan, pengembangan sebagai situs wisata. Setiap tahap membutuhkan dana, waktu, dan SDM daya manusia yang tidak sedikit. Maka bisa dimengerti jika negara memilih fokus pada candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan karena mereka menghasilkan devisa. Tapi bagaimana dengan yang kecil dan tersebar? Apakah harus dibiarkan saja? Masalah ini menjadi semakin pelik karena tidak semua candi bisa dijual secara wisata. Beberapa hanya berupa fondasi, batuan yang tak lengkap, atau reruntuhan kecil tanpa ornamen mencolok. Padahal, bagi arkeolog dan sejarawan, batu-batu kecil itu justru sangat berharga. Mereka memberi petunjuk tentang struktur sosial masa lalu, sebaran pemukiman kuno, dan hubungan antar wilayah. Tapi bagi masyarakat awam dan pemerintah lokal, situs yang tidak bisa dikomersialisasi dianggap beban. Maka disinilah sejarah kembali, kalah bukan oleh waktu, tapi oleh logika ekonomi. Namun di balik semua ironi ini, ada harapan. Di berbagai tempat, mulai bermunculan komunitas-komunitas sejarah yang peduli. Beberapa dosen, mahasiswa, dan pegiat budaya lokal mulai mendokumentasikan temuan secara mandiri. Ada yang membuat peta situs, membuat museum kecil di desa, atau sekadar menjaga situs seadanya dari perusakan. Ini adalah benih kesadaran baru, bahwa sejarah tidak bisa terus-menerus diserahkan pada negara. Ia harus dijaga oleh masyarakat. Tapi tentu saja, mereka butuh dukungan, butuh regulasi yang berpihak, butuh dana, pelatihan, dan pengakuan. Yang perlu kita sadari adalah, candi-candi yang terkubur itu bukan sekadar batu tua. Mereka adalah bukti bahwa leluhur kita memiliki sistem kepercayaan, struktur sosial, dan teknologi arsitektur yang sangat maju. Mereka tidak kalah dengan peradaban dunia lain. Tapi jika kita membiarkan mereka tetap terkubur, maka kita juga membiarkan identitas bangsa ini menghilang perlahan. Karena bangsa yang tidak menggali masa lalunya akan kehilangan arah di masa depan. Dan ironisnya, sebagian besar dari kita mungkin sudah pernah melewati candi yang terkubur itu. Mungkin saat kita naik motor ke pasar, duduk di kafe, berjalan kaki ke sekolah, atau menggali sumur di rumah. Kita sedang berdiri di atas reruntuhan peradaban yang diam-diam menunggu untuk ditemukan kembali. Tapi sampai hari ini, sejarah kita masih tertidur terkubur bukan oleh abu gunung berapi, tapi oleh ketakutan, ketidaktahuan, dan ketidakpedulian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan terus membiarkan sejarah terkubur? Atau kita mulai mencangkul sedikit demi sedikit, bukan hanya tanahnya, tapi juga kesadaran kita sebagai bangsa? Dan kini, bayangkan ini, setiap suara cangkul yang menghantam tanah di pekarangan rumah, bisa jadi adalah awal dari penemuan peradaban. Setiap proyek pembangunan, dari fondasi rumah hingga pelebaran jalan, menyimpan kemungkinan bertemu dengan batu yang dulu menjadi saksi upacara suci meditasi pendeta atau tempat berkumpul masyarakat ratusan tahun silam. Tapi justru karena potensi itu, banyak yang memilih menutup mata. Karena sejarah di Indonesia, sayangnya, masih dianggap sebagai pengganggu kenyamanan modern. Di negara lain, satu batu purbakala bisa menjadi pusat konservasi. Di Indonesia, satu batu bisa menjadi awal dari ketakutan. Ini bukan semata kesalahan rakyat. Ini adalah cerminan sistem yang belum siap memuliakan masa lalu tanpa mengorbankan masa kini. Kita mengagungkan warisan leluhur di museum dan buku pelajaran. Tapi di lapangan, kita membiarkan batu sejarah digilas alat berat. Kita menyanyikan kebanggaan budaya, tapi tidak memberi ruang bagi rakyat untuk ikut merawatnya tanpa dihukum oleh birokrasi. Sejarah bukan hanya milik akademisi, bukan hanya milik pemerintah. Ia milik rakyat, milik semua orang yang menginjakkan kaki di tanah ini. Tapi bagaimana rakyat bisa merasa memiliki jika mereka dimusuhi oleh regulasi saat ingin menjaga warisan itu? Bagaimana mereka bisa percaya jika setiap penemuan justru membawa ancaman? Sudah waktunya pendekatan kita berubah. Kita tidak bisa terus mengandalkan metode temukan, ambil, dan larang. Kita butuh pendekatan baru. Temukan, ajak, dan rawat bersama. Dan ini bukan tugas negara semata. Ini tugas kita semua. Tugas pembuat konten sejarah. Tugas guru di sekolah. Tugas mahasiswa arkeologi. Tugas komunitas desa. Tugas siapapun yang percaya bahwa bangsa ini tak dibangun kemarin sore. Kita punya warisan yang luar biasa. Tapi jika kita terus berjalan di atasnya tanpa peduli,
maka kita adalah generasi yang membiarkan akar peradaban membusuk di bawah kaki kita. Mungkin memang tidak semua candi bisa digali, tidak semua batu bisa diangkat. Tapi setidaknya kita bisa menggali kesadaran, kita bisa mengangkat cerita, kita bisa memugar cara pandang kita terhadap masa lalu. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari sejarah bukan hanya batu atau bangunan, tapi ingatan. Dan selama ingatan itu masih hidup, sejarah belum benar-benar mati. Karena sejarah, pada hakikatnya, bukan sekadar kronik masa lalu. Ia adalah cermin yang saat kita berani menatapnya, kita akan melihat bukan hanya nenek moyang kita, tapi juga diri kita sendiri hari ini. Dan candi-candi yang tertimbun itu bukan hanya reruntuhan batu, melainkan penanda bahwa kita pernah memiliki akar yang dalam. Bahwa sebelum Republik ini berdiri, sebelum kata Indonesia diucapkan untuk pertama kali, ada masyarakat yang sudah mengenal filsafat, struktur sosial, ritual, bahkan teknik arsitektur yang hingga kini masih menimbulkan kekaguman. Namun semua itu tidak akan berarti apa-apa jika kita membiarkannya terkubur, baik secara fisik maupun dalam kesadaran kolektif kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk membangun gedung tinggi, mengejar target pembangunan, menciptakan kota-kota pintar, hingga kita lupa bahwa tanah yang kita injak ini menyimpan nilai yang lebih tua, lebih dalam, dan jauh lebih penting dari sekadar fondasi beton. Tanah ini adalah saksi dari perjalanan spiritual, peperangan, kedamaian, cinta, pengorbanan, dan harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tiap kali kita menggali tanah untuk membangun mall atau perumahan, kita juga secara tidak sadar sedang menutup pintu pada kesempatan memahami siapa kita sebenarnya. Yang lebih menyakitkan, terkadang kita bahkan tidak tahu bahwa kita sedang menghancurkan warisan kita sendiri. Kita tidak melihatnya, tidak mengajarinya di sekolah, tidak membicarakannya di ruang publik, tidak mengabadikannya dalam narasi besar kebangsaan kita. Apa yang tidak kita kenal, tidak kita jaga, dan apa yang tidak kita jaga, pelan-pelan akan hilang. Itulah nasib banyak candi kecil di Jawa, ditemukan bukan karena dicari, tapi karena tak sengaja, dan hilang bukan karena hancur oleh alam, melainkan terkubur oleh ketakpedulian kita. Jika hari ini kita mengunjungi Borobudur atau Prambanan, kita terkesima, tapi kita jarang bertanya, apa yang terjadi pada candi-candi kecil yang tak semegah itu, yang tersebar di dusun-dusun, di pinggir sungai, atau di bawah rumah warga? Apakah mereka tidak layak dikenang hanya karena tidak memiliki tinggi puluhan meter? Apakah hanya yang besar yang pantas dilestarikan? Padahal, di balik batu-batu kecil itu tersimpan makna yang tak kalah besar. Mereka mungkin adalah tempat pertapaan, altar desa, atau rumah pemujaan yang menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat lokal. Mungkin mereka adalah tempat seorang anak belajar membaca mantra pertama kali, atau tempat seorang petani berdoa untuk panen, atau tempat terakhir seorang pendeta sebelum menghadap Sang Pencipta. Semua itu adalah narasi manusia yang pernah hidup di tanah yang kini kita anggap sebagai lahan kosong. Dan ketika kita membiarkan mereka hilang, kita tidak hanya kehilangan artefak, kita kehilangan konteks, kita kehilangan kisah, kita kehilangan benang merah yang menyambungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Seperti buku yang kehilangan bab-bab awalnya, kita hanya bisa menebak-nebak isi cerita, tanpa pernah benar-benar memahami bagaimana semuanya dimulai. Mungkin inilah ironi terbesar bangsa ini. Kita begitu haus akan identitas, tapi kita sendiri yang menutup jalan untuk menemuinya. Kita ingin bangga sebagai bangsa besar, tapi kita justru malu untuk menggali akar yang membentuk kebesaran itu. Kita ingin dikenang dunia, tapi kita sendiri tidak menghargai jejak kita sendiri. Tapi belum terlambat. Kesadaran bisa tumbuh, dan perubahan bisa dimulai bahkan dari hal kecil. Dari satu rumah yang memilih melestarikan batu candi di pekarangannya. Dari satu sekolah yang mengajarkan murid-muridnya tentang situs lokal di desanya. Dari satu konten video yang menyuarakan cerita yang selama ini terkubur. Dari satu komentar yang menyatakan, saya peduli. Karena sejatinya, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur. Ia menunggu kita untuk membangunkannya. Dan saat kita memutuskan untuk menggali, bukan hanya tanah, tapi juga makna. Maka kita telah membuat langkah penting menuju bangsa yang tak hanya besar karena angka, tapi juga dalam karena kesadaran akan jati dirinya. Mungkin suatu hari nanti, anak cucu kita akan berdiri di tempat yang sama dan berkata, di sini dulu ada reruntuhan, tapi kini jadi ruang belajar. Di sini dulu candi itu tertimbun, tapi sekarang jadi tempat orang-orang datang untuk mengingat. Dan ketika hari itu tiba, kita tahu bahwa kita telah melakukan bagian kita.
Kalau kamu merasa kisah ini membuka matamu tentang wajah sejarah Indonesia yang sesungguhnya, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan like, bagikan video ini, dan tulis di komentar. Apa kamu pernah melihat batu aneh di tempat tinggalmu yang mungkin bagian dari sejarah? Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk konten sejarah yang bukan hanya membuka wawasan, tapi juga menggetarkan nurani. Sejarah bukan benda mati, ia hidup selama kita mau mendengarkan.